Halo semua, perkenalkan nama saya Rutmote, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen tahun 2018. Di video kali ini berisi tentang mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Posman. Saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. A. Pengertian perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Kemudian pemahaman tentang keputusan pembelian konsumen akan membantu kita memahami bagaimana perubahan pendapatan dan harga mempengaruhi permintaan untuk barang dan jasa, serta mengapa permintaan untuk beberapa produk lebih sensitif daripada produk lainnya pada perubahan harga dan pendapatan. Cara terbaik untuk memahami perilaku konsumen adalah dengan 3 langkah yang berbeda-beda menurut Robert Pindick tahun 2009. Yang pertama, preferensi konsumen. Langkah pertama adalah menentukan cara yang praktis untuk menggambarkan alasan-alasan mengapa orang lebih suka satu barang daripada barang lain. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Sudah pasti konsumen juga mempertimbangkan harga. Oleh karena itu, dalam langkah kedua ini kita harus menyadari adanya kenyataan bahwa konsumen mempunyai keterbatasan pendapatan yang membatasi jumlah barang yang dapat mereka beli yang lain. Yang ketiga, pilihan-pilihan konsumen. Dengan mengetahui preferensi dan keterbatasan pendapatan mereka, konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang-barang yang memaksimalkan kepuasan mereka. B. Preferensi konsumen. Ada 2 preferensi konsumen, yaitu yang pertama, keranjang pasar. Kita menggunakan istilah keranjang pasar untuk sekelompok item tertentu. Secara spesifik, keranjang pasar adalah sebuah daftar dari satu atau lebih komoditi dengan jumlah tertentu. Keranjang pasar dapat berisikan beragam item panggang dalam sebuah kereta dorong. Dapat pula berarti jumlah panggang, sandang, dan papan yang dibeli konsumen setiap bulannya. Banyak ahli ekonomi yang juga menggunakan kata bundle untuk arti yang sama dengan keranjang pasar. Yang kedua, asumsi dasar preferensi. Teori tentang perilaku konsumen dimulai dengan 3 asumsi dasar mengenai preferensi orang pada satu keranjang pasar dibandingkan dengan keranjang lainnya. Kami percaya bahwa asumsi-asumsi ini berlaku untuk banyak orang dalam berbagai situasi. Menurut Robert Pindick tahun 2009, preferensi konsumen ada 3, yaitu 1. Kelengkapan. Preferensi diasumsikan lengkap. Dengan kata lain, konsumen dapat membandingkan dan menilai semua keranjang pasar. Dengan kata lain, untuk setiap 2 keranjang pasar, A dan B, konsumen akan lebih suka A daripada B, lebih suka B daripada A, atau akan tidak peduli pada kedua pilihan. Yang dimaksud dengan tidak peduli adalah bahwa setiap akan sama puasnya dengan pilihan keranjang manapun. Perhatikanlah bahwa preferensi ini mengabaikan harga. 2. Transitivitas. Preferensi transitivitas berarti bahwa kita seorang konsumen lebih suka keranjang pasar A daripada
kerajaan B, dan lebih suka B daripada C. Maka konsumen itu dengan sendirinya lebih suka A daripada C. Misalkan jika mobil Fortuner lebih disukai daripada mobil Avanza dan Avanza lebih disukai daripada Hilux, maka mobil Fortuner juga lebih disukai daripada Hilux. Transitivitas ini biasanya dianggap perlu untuk konsistensi konsumen. Yang ketiga, lebih baik berlebih daripada kurang. Semua barang yang lebih baik adalah barang yang diinginkan, sehingga konsumen selalu menginginkan lebih banyak barang daripada kurang. Sebagai tambahan, konsumen tidak akan pernah puas. Lebih banyak selalu ingin menguntungkan, meskipun lebih untungnya hanya sedikit saja. Asumsi ini dibuat untuk alasan pengajaran yang menyederhanakan analisis grafik. Tentu saja beberapa barang seperti populasi udara mungkin tidak diinginkan, dan konsumen selalu akan menginginkan lebih sedikit. Ketiga, asumsi ini merupakan dasar teori tentang konsumen. Ketiganya tidak menjelaskan preferensi konsumen, tetapi menekankan adanya tingkat rasionalitas dan kewajaran pada asumsi tersebut. Atas dasar asumsi-asumsi ini, kita akan menyelidiki perilaku konsumen. C. Pendekatan kepuasan marginal. Teori perilaku konsumen dengan pendekatan kepuasan marginal sering disebut teori perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal. Teori ini membicarakan kepuasan atau kegunaan untuk tiap kesatuan barang bagi konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu atau kardinal. Sedangkan kepuasan marginal adalah tambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan konsumsi satu unit suatu barang. Selain pendekatan pengertian kepuasan total dan kepuasan marginal, diperlukan asumsi-asumsi yang mendasari teori kepuasan marginal. Menurut Badrudin tahun 2003 ada dua, yaitu yang pertama, konsumen akan berteriak rasional, yaitu perusahaan memaksimalkan tingkat kepuasan totalnya dalam mengalokasikan dananya yang terbatas guna memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Misalnya, konsumen hanya mengonsumsi 2 macam barang, maka dengan dana yang tertentu konsumen dapat melakukan pilihan kombinasi dari konsumsi 2 macam barang yang dapat memberikan kepuasan yang tertinggi. Berikutnya, hukum kepuasan marginal. Yang semakin berkurang tambahan kepuasan yang akan diperoleh seseorang dari tambahan setiap unit konsumsi suatu barang akan menjadi semakin berkurang. Semakin banyak unit barang yang dikonsumsi oleh karena seseorang per periode waktu, semakin besar kepuasan total yang diterima, dan pada suatu tingkat konsumsi tertentu kepuasan total akan mencapai maksimum dan kepuasan marginal akan menjadi nol. Hal ini disebut dengan titik jenuh. Sekian dan terima kasih.